Satu-satunya cara menghadapi Akma adalah melawan dengan cara halus. Walaupun mengganggu, Giana membiarkan Akma mengirim pesan atau menelepon. Percuma mengganti nomor ponsel. Akan tetap diketahui oleh kakek tua itu. "Gi, maafkan aku," ucap Regan pelan. "Aku nggak bisa berbuat sesuatu, supaya kakek tua itu berhenti menerormu. Aku mencoba meneleponnya, bernegosiasi lagi. Tapi tidak berhasil. Aku muak, Gi." "Nggak apa-apa, Mas," sahut Giana, yang sedang melipat pakaian yang menumpuk di keranjang. "Mau gimana lagi? Nggak bisa gitu." Regan mengambil rokok dan korek api dari dalam laci lemari, dia berdiri di pintu dapur. Mematik korek api, membakar ujung rokok. Setiap kali pikirannya ruwet, Regan membutuhkan nikotin sebagai pelampiasan. "Mungkin nanti akan bosan sendiri, Mas." Giana menatap Regan yang berdiri membelakangi ditanya. Asap tipis berwarna putih terhembus dari bibir suaminya. Regan mendengkus jengkel. Tidak mungkin menggunakan cara kekerasan. Kalaupun mengancam dan memeras, sepertinya tidak ada celah. Sang kakek tidak pernah ada skandal. "Mas, badai pasti berlalu." Suara Giana memecah keheningan di antara keduanya. Seperti halnya Rosalind, akhirnya berhenti mengganggu. Suatu hari nanti si Tuan Besar juga akan berhenti mengganggu kita. Mungkin hanya kematian. Nggak boleh mendoakan jelek gitu, Pak Regan. Hardik Giana. Nanti bisa balik ke diri sendiri. Cek. Nungguin sadar kayaknya lama banget, Gi. Mustahil, tukas Regan, lalu mengisap rokok. Nggak ada yang mustahil di dunia ini, kan? Giana lega melihat susunan pakaian yang rapi. 3 atau 4 hari belakangan, dia malas membereskan pekerjaan rumah. Apalagi setrika, pekerjaan yang sepertinya mudah tapi malas dilakukan. "Keluar, yuk. Jalan-jalan ke pasar malam," ajak Giana, sembari berdiri. "Udah lama nggak kencan. Aku jadi ingat rencana kita ke Jepang, Gi," ucap Regan, dia membalikkan badannya. Memandangi sang istri dengan tatapan kesedihan dan penyesalan. Untuk saat itu, keuangan Regan belum stabil. Keuntungan yang dapat diputar lagi. Giana berjalan mendekati Regan. "Mas, lebih baik kita fokus ke depan. Kalau ke belakang terus lehernya pegel," ucapnya. "Oke. Yuk, jalan." Ngomong-ngomong, kamu nggak capek? Pagi ngampus, siang bikin kue, malam jalan-jalan. Nanti minta pijat. Kalau Mas nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita tiduran dan nonton sinetron aja, canda Giana. Regan meluluskan keinginan Giana. Setelah berganti pakaian, pasangan suami istri itu pergi dengan mengendarai motor. Kondisi Regan memang 180 derajat berubah dalam segi keuangan. Tapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa bersama Giana. Tangan kiri Regan mengusap kaki istrinya saat berhenti di lampu lalu lintas. "Mas, jalan. Udah ijo." Giana menepuk pundak Regan. "Balik lagi yuk," gurau Regan. "Enakan tidur." "Nggak lucu," Giana menyahut. "Aku memang nggak lucu." Regan memarkir kendaraan di area parkir yang telah disediakan. Seumur-umur dia belum pernah ke pasar malam. Karena waktu kecil, dia perginya ke Disneyland. Giana menggandeng tangan Regan. Perempuan berjaket hitam itu sangat antusias. "Naik ontang-anting, Mas." Enggak itu bahaya. Naik komedi putar aja." Regan tanpa segan mencium puncak kepala istrinya. "Mancing ikan-ikanan aja, Gi. Lebih seru. Saingan sama anak kecil, Mas." "Ogah." Karena beda pendapat terus, keduanya hanya berkeliling. Giana berhenti di penjual telur gulung. "Udah pernah nyoba jajanan kayak gini, Mas?" tanya Giana setelah membayar 10 tusuk telur gulung. "Nggak pernah. Cimol, cilok, cilor, tahu bulat digoreng dadakan. Belum pernah. Nih, makan. Enak, kok." Regan mengambil 1 telur gulung, menyantapnya perlahan. "Mayan." Mereka berhenti lagi di mesin capit boneka. Regan tertantang dengan permainan tersebut, yang terlihat mudah.
Sedangkan Giana melipir membeli air mineral. Lalu kembali menemani sang suami. Kenapa mukamu gitu? Enek. Mungkin karena serakah ngabisin telur gulung, sahut Giana, mengusap dagunya yang basah karena sempat tersedak. Cek. Mesin sialan, umpat Regan. Giana tertawa melihat suaminya uring-uringan. Dobrak aja, Mas. Kamu nyuruh aku maling. Dasar. Regan merangkul pundak Giana, menjitak pelan kepala istrinya. Mereka berdua pulang setelah puas berkeliling pasar malam. Giana beberapa kali menguap panjang saat di perjalanan pulang. Naik motor, terkena semilir angin menyebabkan kantuk yang luar biasa. Begitu sampai di rumah, Giana melepas jaket kemudian langsung mencuci telapak tangan, kaki, dan wajah. Dia berganti pakaian, mengenakan daster yang tadi sempat dipakai. Capek? Tanya Regan. Tolong pijat betis, Mas, pinta Giana, tengkurap di kasur. Bentar. Aku ganti celana dulu. Giana makin mengantuk merasakan pijatan di kaki. Dia bahkan sudah tidak fokus saat Regan mengajaknya mengobrol. Gi, aku akan keluar kota. Ngirim sendiri pesanan sekalian bertemu calon klien. Kamu nginep di rumah Eyang aja. Iya, Mas. Mata Giana tinggal 2 watt. Dia merasakan tangan Regan berpindah ke paha. Mas, cukup. Betis aja, ujarnya seraya membalik badan. Akan tetapi, tangan Regan masih menyusuri paha Giana. Makin menyusup ke dalam sehingga daster yang dikenakan Giana tergulung ke atas. Mas, tidur, Giana mendorong lengan Regan. Nidurin kamu dulu. Heh. Seharusnya Giana percaya ketika mendengar pembicaraan sekumpulan istri, jangan mau dipijat pas suami. Karena tubuh malah makin pegal. Dan, sekarang dia mengalaminya. Regan memeluk Giana erat-erat, mencium ubun-ubun sangat lama. Rasanya enggan berpisah dengan istrinya, tapi dia harus menyelesaikan pekerjaan. Janji, kalau malam nginap di rumah Eyang. Iya, Mas. Nanti kalau nggak percaya bisa video call. Kalau peluk terus nggak jadi berangkat loh. Perlahan Regan mengendurkan pelukan. Menatap intens wajah Giana yang mendonggak. Aku berangkat dulu. Regan mengecup kening Giana. Lelaki itu pun keluar rumah dengan tergesa-gesa. Hati-hati. Seru Giana yang mengekor di belakang. Pasti. Regan tersenyum lebar. Giana menarik napas panjang, 3 hari waktu yang cukup lama. Bukan hanya Regan yang enggan berpisah sementara. Giana pun merasakan demikian. Lalu, Giana masuk ke dalam rumah. Dia mencoba menghubungi Tere. Sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Tere, ini aku. Giana. Apa kabar? Giana mengirim pesan singkat. Giana kemudian disibukkan mengunggah foto Sultana Cookies di laman akun IG dan FB. 2 jam yang lalu Giana memosting video Regan yang sedang memasak nasi goreng. Wajah Regan tidak pernah jelas terlihat, karena setiap foto maupun video yang diunggah hanya dari belakang atau posisi menyamping. Dia harus berhenti karena terganggu suara ketukan pintu yang keras. Serta namanya yang dipanggil. Mbak Giana, cepat keluar. Giana mengembuskan napas cepat, kedua kakinya pun mengayun cepat. Dia membuka pintu dan melihat perempuan yang kemarin memesan bolu karamel sarang semut. Ekspresi wajah perempuan berusia sekitar 30 tahunan itu tampak berang. Ada apa, Mbak? Aku biasanya pesan di tempat lain. Tapi tergiur oleh teman yang bilang kue buatanmu enak. Enak sih enak, tapi nggak higienis. Cerocos perempuan berambut ikal sebahu. Maksudnya gimana, Mbak? Giana mencoba tenang. Perempuan itu mengeluarkan plastik bening dari dalam tas. Ini, di dalam kue ada buntut cicak. Giana tertegun. Untuk sekian detik dia ngebleng. Tidak bisa berpikir. Seingatnya, kondisi dapur dalam kondisi bersih. Tidak mungkin ada buntut cicak. Aku sudah sare di wak, supaya tidak memesan apapun. Menjijikkan. Aku juga memosting di media sosial. Tidak mungkin. Mbak pasti bohong. Ingin menjatuhkan usahaku, kata Giana.
Siapa pula aku yang ingin menjatuhkan usahamu? Aku hanya pelanggan yang protes aja, kok, perempuan itu mencibik. Supaya kamu bisa mengoreksi kesalahan dan lebih baik. Oh, ya, aku ini korban. Kok kamu yang playing victim? Dibayar berapa? Giana bersedekap. Apanya yang dibayar? Perempuan itu tergagap. Seseorang menyuruh kamu, kan? Dengan imbalan uang. Aku bisa menuntut balik dengan pasal pencemaran nama baik. Suara Giana meninggi. Aku tidak disuruh siapa-siapa. Aku pergi dulu. Hei, tunggu. Sergah Giana, mencekal lengan si perempuan yang dia lupa namanya. Tunjukkan riwayat chat waktu kamu pesan. Tidak perlu. Harus. Perempuan itu mendengkus, dia kemudian mengambil ponsel di dalam tas. Memperlihatkan pemesanan lewat WA. Aku tuh pesan di kamu. Saat perempuan itu lengah, Giana merebut ponsel. Kamu mau ngapain? Kembalikan HP-ku. Giana dengan cepat melihat satu persatu pesan yang masuk, sembari mempertahankan ponsel di genggaman tangan. Bibirnya tersenyum miring. Dia menangkap layar chat, yang kemudian dikirimkan ke nomor sendiri. Ini apa, Mbak? Nama kamu Friska. Ada transferan 5 juta. Ada foto buntut cicak. Kocak kali kau ini. Kenapa tidak sekalian buntut buaya atau ekor komodo? Giana menatap tajam lawan bicaranya. Si perempuan mendadak pucat, dengan cepat meraih ponselnya. Siapa yang menyuruhmu? Pak Akma. Tebak Giana. Itu bukan urusanmu. Aku sudah menghapus chat, kamu nggak ada bukti. Aku sudah mengses chat kamu, BTW. Dasar. Aku tunggu permintaan maaf dan klarifikasimu. Hapus postingan fitnah di akun media sosial milikmu. Giana ingin sekali melempar Friska ke kandang singa. Sekarang. Iya. Perempuan itu kemudian pergi setelah melakukan yang diperintahkan Giana. Walaupun bisa bertindak cepat, Giana merasakan emosi yang meledak-ledak. Dia menangis karena tidak tahan lagi. Akma sudah sangat keterlaluan. Giana mengambil ponselnya, ingin menelepon Regan. Tapi sekarang, kemungkinan suaminya sedang menyetir. Giana meletakkan ponselnya kembali. Dia akan menceritakan tentang kelakuan si tua bangka saat Regan pulang. Aku dari dulu menyukai desain-desainmu, Regan, kata lelaki yang mengenakan setelan jas abu-abu tua. Terima kasih, Pak Alex. Aku tidak mengerti, kenapa kamu dilengsarkan dari perusahaan. Atlantis Furniture sudah lama tidak ada desain yang menarik. Aku kebetulan melihat ikmu, lanjut Alex. Dan kau sekarang lebih ganteng. Regan tertawa. Mungkin yang dimaksud Alex adalah penampilannya yang lumayan kusut. Dia dengan percaya diri mengenakan kaos putih dan celana jeans di restoran mahal. Aku pamit dulu, Pak. Ada urusan penting lainnya. Terima kasih sudah memesan meja kursi kerja. Sampai jumpa, ucap Regan. Aku dengar kamu sudah menikah, kapan undangan pestanya? Segera, Pak Alex. Regan beranjak dari kursi. Senang bertemu dengan Anda. Kamu sangat formal sekali. Alex tertawa. Regan melangkah keluar restoran, menuju ke arah mobil truk berukuran sedang yang terparkir di pinggir jalan. Regan tidak mengatakan ke Jakarta, tetapi ke Surabaya. Agar Giana tidak khawatir. Langsung balik, bos? Tanya Tejo. Mampir ke tempat lain dulu. Regan duduk di kursi sopir seraya mengenakan jaket. Kenapa tadi nggak mau ikut masuk, Jo? Lidah ndeso, Pak Bos. Pasti nggak cocok dengan makanan ala-ala Eropa, sahut Tejo. Kalau nggak makan, khawatir yang ngundang tersinggung. Ya, udah. Nanti ke warteg atau warung nasi Padang. Pecel lele aja, Pak Bos. Regan mengangguk. Dia mulai memacu kendaraan menuju rumah kakeknya. Sebenarnya tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Regan hanya ingin mendesak supaya Akma berhenti mengganggu Giana. Mobil truk berhenti tepat di depan rumah besar milik Akma. Regan diperkenankan masuk oleh penjaga rumah. Pak Akma sedang makan malam, Pak Regan, Charlie berkata sopan kala membuka pintu utama rumah.
Oki. Regan memasuki rumah yang dulu waktu kecil pernah menjadi tempat bermainnya. Mau apa kamu datang? Mengemis uang. Akma menyambut dengan ejekan. Aku datang, supaya Anda menepati janji, Pak Akma. Tinggalkan kami. Aku dan istriku, kata Regan. Akma tersenyum sinis, mengelap kedua ujung bibirnya menggunakan serbet kuning muda. Seorang lelaki sejati akan menepati janji, ulang Regan. Berlututlah. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kedua tangan Regan mengepal kuat. Demi Giana, lelaki itu perlahan berlutut. Tidak apa-apa harga diri diinjak asal istrinya bisa tersenyum. Walaupun Giana mengatakan baik-baik saja. Tetapi ada kesedihan yang terlihat. Giana lebih sering murung. Giana tertawa, namun tawanya tidak lepas dan bahagia. Cium kakiku, Regan. Akma berdiri, mendekatkan satu kaki kanannya. Kedua rahang Regan mengeras. Dia sekali lagi terjerembab dalam kubangan. Tubuhnya membungkuk, mencium kaki Akma. Bagus, Akma berkata. Regan kemudian berdiri. Aku harap Anda menepati janji, Pak Akma. Jika tidak, maka Tuhan yang akan menghukum orang seperti Anda. Hahaha, Tuhan sayang sekali dengan kakekmu ini, Regan. Regan meninggalkan ruangan makan tanpa berpamitan. Dia menyusut air mata di ujung matanya. Menarik napas sangat dalam. Pak Bos, sesuatu terjadi. Tanya Tejo. Iya. Aku baru saja bertemu Iblis, sahut Regan. Kenapa Iblis bisa tinggal di rumah sebagus itu? Gumam Tejo. Jadi nasi goreng, enggak. Regan mulai menyalakan mesin kendaraan. Jadi, Bos. Lapar. Regan yang masih menggenggam bara api kemarahan, mencoba menenangkan diri. Sakit hati yang teramat sangat membuat rahangnya mengeras. Tejo yang menyadari ekspresi wajah Regan, tidak berani mengajak ngobrol. Bahkan Tejo mengiyakan nasi goreng, padahal tadi minta pecel lele. Akma mengamati Regan dari balik jendela. Senyum jahat nan kejam terukir di bibir keriput itu. Hanya demi perempuan miskin, dia jadi gembel. Lelaki tua dalam balutan jubah tidur warna putih itu, mengirim foto Regan yang berlutut pada Giana. Lihat, suamimu yang tercinta. Rela berlutut. Harga dirinya tidak ada sama sekali. Dia memohon supaya aku melepasmu. Terkirim. Akma tersenyum puas. Dia mulai mengetik lagi. Kau perempuan. Mendadak jemari tangan kanannya kram. Sulit digerakkan. Ponsel pun terlepas. Apa yang terjadi? Akma memegang tangan kanannya yang terasa nyeri menggunakan tangan kiri. Charlie, tolong. Lelaki tua itu berteriak. Perlahan, Regan menyesap kopi hitam di gelas bening. Sementara jari kanannya mengepit sebatang rokok. Sangat berharap sekali Akma menepati janji. Regan telah merendahkan dirinya sendiri. Bahkan dia belum pernah mencium kaki ibu kandungnya. Api-api kemarahan mulai mereda. Regan tidak akan menyesali karena menuruti perintah Akma. Nyawa pun rela dikorbankan demi istrinya. Pak Bos nggak makan? Tanya Tejo yang tengah menikmati sepiring nasi goreng babat. Tadi, kan, aku sudah makan di restoran, sahut Regan. Kita nginep dulu di hotel, aku lelah. Jam 3 pagi kita lanjut perjalanan. Siap. Tejo mengacungkan jari jempol. Dia mengamati sang bos, jadi penasaran iblis seperti apa, yang menyebabkan wajah Regan muram sekali. Aku tunggu di luar, Joe, ucap Regan setelah menghabiskan segelas kopi. Regan keluar dari tenda warung yang berwarna hitam. Regan membuang puntung rokok di dekat tempat sampah, yang lantas diinjak sampai melesak ke dalam tanah basah. Sehingga sandal gunungnya terkotori. Tubuhnya bersandar di bagian depan badan mobil. Dia kembali merokok, kepalanya agak menengadah melihat gelapnya langit. Tidak ada bintang apalagi bulan, keduanya bersembunyi di balik awan hitam. Suara notifikasi pesan mengalihkan perhatian Regan. Rita, istrimu menginap di rumah Eyang. Sekarang sedang menemani Eyang Liz merajut. Regan, makasih sudah memberitahu, Ma.
Regan yang teringat pesan Giana supaya membatasi rokok, menghela napas pendek. Rokok yang terselip di jemari dibuang ke kubangan air hujan. Warna merah yang terlihat di ujung, makin memudar. Pak, butuh selimut. Regan menegakkan tubuhnya, menatap tajam lelaki parubaya yang tersenyum ramah. Dia tahu arti selimut. Aku tidak butuh selimut, sahutnya, tertawa sumbang. Tawarkan saja pada yang lain. Lelaki parubaya itu malah mendesak, dengan menyebutkan rincian harga serta usia perempuan yang ditawarkan. Ada midnight sale, maksudnya. Diskon 90%. Gila lo. Barang di gue masih fresh. Si lelaki mucikari itu pergi dengan wajah merah padam karena marah. Regan tersenyum tipis, resiko mengendarai truk besar. Dan, godaan seperti itu mungkin akan datang lagi. Masalah fresh, Regan mempunyai istri yang usianya masih muda, yang membuatnya tidak bisa berpaling. Istri yang kadang manja, kadang membuat pusing karena sering cemburu. Pak Bos, biar aku yang nyetir, kata Tejo. Udah kenyang, nggak nambah lagi? Tanya Regan. Udah kenyang banget. Mau nginep di mana? Di hotel Meranti saja, jawab Regan, seraya memberikan kunci truk. Lantas dia naik ke dalam kendaraan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, ketika truk berhenti di pelataran penginapan. Regan memesan 2 kamar, karena dia tidak bisa tidur di satu ruangan dengan Tejo. Ngirit sekamar berdua, Pak Bos, ujar Tejo. Males. Nanti dikira aku dan kamu ada sesuatu, canda Regan. Udah sana istirahat. Tejo berjalan menuju kamar yang tepat bersebelahan dengan kamar Regan. Pak Bos, aku tuh sebenarnya takut. Khawatir ada yang ganggu. Siapa yang ganggu, Jo? Hantu. Kebanyakan dengerin podcast horor, cibir Regan yang membuka pintu kamar. Berdoa sebelum tidur. Jangan lupa alarmnya disetel. Regan mandi terlebih dahulu walaupun tidak tersedia air hangat, karena penginapan yang disinggahi hanya kelas biasa, tetapi kebersihan dan kerapian kamar terjaga. Selesai mandi dan mengenakan pakaian, Regan melakukan video panggilan. Dia harus mengulangi sekali lagi karena tidak ada respons. Halo, istriku. Regan menyapa Giana yang terlihat di layar ponsel. Hei, baru selesai mandi, ya. Bagaimana bisa tahu? Rambut Mas Regan basah dan berantakan. Regan memperhatikan wajah Giana yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Ada kesedihan yang kentara di kedua mata istrinya. Rambut panjang Giana terlihat kusut. Aku menginap di hotel. Kemungkinan besok pagi pulang, sampai di rumah agak sorean. Aku tunggu, Mas. Lebih baik Mas Regan sekarang bobo. Oke, sayang. Regan mencium layar ponsel, yang sontak membuat Giana tertawa. Nggak kerasa, Mas. Dah aku matikan ya. Dah. Panggilan video berakhir, menyisakan rasa nyeri di hati Regan. Dia ingin bertanya, apakah Akma masih mengirim pesan. Tetapi tidak ingin membuat istrinya bersedih. Regan menaruh ponsel di atas bantal, dia baru saja rebah ketika Tejo mengetuk pintu. Pak Bos, aku nggak bisa tidur. Di kamar ada lukisan perempuan, keluh Tejo. Astaga, Tejo. Tejo. Kalau lukisannya hidup tinggal minta kelon aja, kelakar Regan. Aku pesankan kamar lain. Maaf, merepotkan Pak Bos. Lelaki tua itu duduk di jok belakang mobil. Dia baru saja mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan diri. Kram disertai nyeri yang dia rasakan hanya berlangsung 5 menitan setelah itu lengannya terasa kebas, yang membuatnya was-was. Akma akan menunggu hasil pemeriksaan. Dia khawatir karena kemungkinan mengalami gangguan otak. Atau penyakit mematikan lainnya. Charlie, sepertinya aku harus ke Singapura. Tapi sebelum itu aku harus menyelesaikan masalah perusahaan, ucap Akma. Baik, Pak. Apa bukti-bukti korupsi Prakas sudah ada? Sudah ada. Akma belum memecat Prakas, karena si keponakan akan diberikan kejutan. Yakni kedatangan polisi ke kantor untuk menangkap Prakas. Dia mengeluarkan ponsel dari saku jaket.
Setiap hari kepo apa yang dilakukan Giana, yang aktif di media sosial. Senyum sinis Akma terukir di bibir. Dia melihat postingan Giana yang duduk di sofa bersama dua orang yang tidak asing di mata Akma. Si bodoh Lisna dan si sombong Adi, gumamnya. Akma tertohok dengan caption yang tersemat. Mereka berdua bukan orang sempurna. Mereka berdua bukan malaikat. Mereka berdua kakek dan nenek yang bisa menghormati dan menghargai orang lain. Jika di dekat mereka, ada kehangatan yang luar biasa. Akma mendecakkan lidah, rasa bencinya pada Giana makin menjadi. Giana terlihat sangat bahagia, kontras dengan kondisi Rosalin. 2 hari yang lalu, Akma menemui Rosalin di penjara. Kondisi Rosalin cukup memprihatinkan, tidak ada lagi pakaian modis dan perhiasan mewah. Perempuan itu tidak berdaya, dan menangis karena menyesali perbuatannya. "Pak Akma, sudah sampai," kata Charlie. Akma pelan-pelan turun dari mobil sedan. Berjalan didampingi Charlie masuk ke rumah. "Tolong buatkan jus buah strawberry," suruh Akma yang duduk di sofa. Dia mengambil ponselnya, ingin mengirim pesan teror untuk Giana. Akan tetapi, lengannya mendadak terasa lemah. Sehingga Akma mengurungkan niatnya. Dia memijat lengannya sendiri. Mengapa setiap kali hendak menelepon atau mengirim pesan pada Giana, jari jemari dan lengan terasa lemah? "Ini jusnya, Pak." Charlie meletakkan gelas di meja. Akma tidak mampu menggerakkan tangan kanannya untuk meraih gelas, sehingga dia menggunakan tangan kiri. "Maaf, Pak. Ada telepon dari wakil direktur, katanya Prakas tidak masuk kerja hari ini," papar Charlie. Akma tersedak, cairan warna merah muncrat dari mulutnya. Membasahi baju dan menciprati tubuh Charlie yang berdiri di dekatnya. Charlie mengambilkannya kotak tisu. "Prakas pergi ke Swiss. Sepertinya sudah tahu kalau Pak Akma akan melaporkan ke pihak berwajib." Akma meletakkan gelas, menyeka dagu menggunakan tisu. Kemudian membersihkan bajunya seraya berdiri. "Semoga Prakas mengalami kecelakaan dan cacat." Sumpah serapah keluar dari bibir Akma. Keturunannya tidak ada yang bahagia. Charlie hanya diam, mengikuti sang majikan. "Pak, ada laporan. Prakas juga menggelapkan uang perusahaan." Akma berhenti berjalan. Merasakan separuh tubuhnya kebas, sehingga hampir terjatuh ke lantai jika Charlie tidak dengan sigap menangkap tubuh renta itu. "Pak, saya akan membawa Anda ke rumah sakit," kata Charlie. "Tidak perlu. Aku hanya butuh istirahat, Charlie. Bawa aku ke kamar." "Tapi Pak, turuti saja perintahku," bentak Akma. Charlie membopong tubuh Akma ke kamar. Seharusnya Akma ke rumah sakit karena gejala yang muncul kemungkinan gejala penyakit. "Lihat, aku bisa bergerak kembali," kata Akma saat tubuhnya berbaring di tempat tidur. "Aku tidak apa-apa. Aku sehat. Lebih baik ke rumah sakit lagi, Pak. Besok saja. Sekarang perusahaan lebih penting." "Aku tidak ingin ditertawakan oleh pesaingku, Charlie," ucap Akma, berusaha duduk bersandar. "Aku butuh istirahat saja. Apa perlu saya menghubungi dokter keluarga?" "Tidak perlu. Aku bilang aku baik-baik saja. Aku akan berobat ke Singapura saja," tolak Akma bersikeras. Charlie terkejut melihat Akma tertawa sendiri sembari bergumam tidak jelas. "Ada yang lucu, Pak Akma?" "Tidak ada." Marah, sedih, gelisah, menyebabkan Giana susah tidur. Dia menangisi Regan yang berlutut dan mencium kaki Akma. Berusaha bersikap biasa ketika Regan video call. Giana sengaja cepat-cepat mengakhiri obrolan karena sesak di dada dan tidak mampu menahan air mata. Wajah Regan yang terlihat lelah dan sedih membuatnya terasa pilu. Lelaki yang dia cintai rela mengorbankan harta, dan harga dirinya sebagai lelaki. Giana merasa sangat bersalah. Dia tidak marah karena Regan membohongi kota tujuan. Dia marah kenapa mau mencium kaki si kakek tua. Kemarahan yang akhirnya berubah rasa kasihan. "Giana." Rita mengetuk pintu kamar. "Nak, kamu baik-baik saja?" Giana menghela napas panjang.
Matahari sudah terbit 3 jam yang lalu, tapi dia enggan meninggalkan kasur yang empuk. Kedua tangannya merapikan rambut yang kusut Masai, digelung asal. Lalu dia membuka pintu. "Maaf, Ma, aku kesiangan. Semalam begadang nonton film," ucap Giana berbohong. "Kamu agak pucat." Rita menyentuh pipi menantunya. "Pasti kurang tidur. Besok-besok jangan begadang lagi." "Iya, Ma. Aku usahakan." Giana tersenyum. "Mandi. Terus sarapan." Rita menepuk lengan Giana sebelum berlalu. Giana kembali menutup pintu kamar. Bukannya segera mandi, dia tercenung di sisi tempat tidur. Rasanya ingin kembali tidur. Karena malas mandi, Giana hanya mencuci wajah dan gosok gigi. Pagi itu dia mengenakan blus warna kuning dan celana jeans biru. Giana juga malas menggunakan skincare. Wajahnya polos tanpa riasan. "Selamat pagi, Eyang," sapa Giana pada Adi yang sedang membersihkan kandang burung. "Pagi menjelang siang," sahut Adi. "Pukul 9 masa, udah siang." "Sini Lisna," si nenek cantik yang sedang merajut. Menyelesaikan membuat taplak. Giana tersenyum sendiri, membayangkan hari tua bersama Regan. Dia ingin seperti Lisna dan Adi yang mampu melewati badai pernikahan. "Regan kapan pulang, Gi?" tanya Adi. "Nanti sore, Eyang. Aku ke dapur dulu," ucap Giana. Di dapur terlihat Rita yang sedang membuat teh. Dia tersenyum lebar saat berbalik dan melihat Giana. "Mau teh?" "Enggak, Ma. Lagi nggak ingin minum teh," sahut Giana, sopan. Dia mengambil gelas di rak, yang kemudian diisi dengan air putih. "Kamu beneran nggak apa-apa, Gi?" Lagi-lagi Rita bertanya karena kondisi Giana yang terlihat tidak bersemangat. "Hanya kangen." Giana meringis lucu. "Oh walah. Iya, Ma. Khawatir juga. Karena sebelumnya sempat berpisah lama," sahut Giana. "Mama mengerti," tukas Rita. Giana melihat lauk di meja. Ada ayam goreng, tempe mendoan, semangkuk kecil sambal kacang, dan semangkuk sayur berwarna hijau, yang terlihat asing baginya. Ada toge pendek, kecipir, dan kacang panjang. "Ini apa, Ma?" "Itu daun semanggi, Giana." "Belum pernah makan?" "Ya. Belum, Ma. Coba deh. Enak banget." "Aduh, aku menantu yang nggak tahu diri. Bangun kesiangan dan langsung makan," ucap Giana. "Maaf ya, Ma. Lain kali aku yang masak." "Nggak apa-apa, Gi. Santai aja." Giana menikmati sarapan ditemani Rita. Dia pulang ke rumah kontrakannya sekitar pukul 11 siang. Karena kurang enak badan dan pikiran yang ruwet, Giana izin tidak masuk kuliah. Dia membuat wedang jahe untuk mengatasi rasa enek. Membaluri lehernya menggunakan minyak kayu putih. Kemudian duduk di kursi dan menonton televisi. Giana menerima pesan dari Lady yang mengajaknya keluar jalan-jalan. Tapi dia menolaknya. Begitupun ajakan Ella untuk bertemu di kafe, Giana beralasan sedang sibuk. Bosan menonton televisi, Giana menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan halaman belakang, mengubah posisi kursi ruang tamu. "Kenapa waktu lama sekali ya, Tuhan?" keluhnya, karena masih jam 2 siang. Giana yang kelelahan, menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur. Tidak lama kemudian, akhirnya terlelap. Saking nyenyaknya, Giana tidak mendengar ponsel yang berdering. Ketika hari mulai gelap, Giana terbangun. Kedua kelopak matanya terbuka, lalu terpejam lagi dan memeluk guling. Sementara kedua telinganya mendengar suara air gemericik dari dapur atau mungkin dari kamar mandi belakang. Giana membuka matanya lebar-lebar, lampu kamarnya menyala. Padahal dia tidak menyalakan lampu. Dan, pintu kamar terbuka. "Arg!" Giana menjerit karena melihat seseorang masuk ke kamar. "Ada apa, Giana?" Regan mendekat. "Mimpi buruk, Mas." "Aku pikir siapa?" Giana mengembuskan napas cepat. Karena baru saja bangun tidur, jadi pandangan matanya belum jelas. "Pulang jam berapa? Kok nggak bangunin aku? Tadi aku sempat menelepon waktu hampir sampai." "Nggak ada respons."
Aku sempat khawatir, ternyata kamu sedang tidur. Aku sampai jam 4, ungkap Regan, yang masih berdiri. Perasaan bersalah dan sedih kembali melanda Gianna. Perempuan itu berdiri dan melompat ke pelukan Regan. Seperti anak kecil yang bergelayut manja dengan kedua kaki melingkar di pinggang sang suami. Regan dengan sigap mendekap Gianna. Kenapa Mas mau cium kaki dan berlutut? Seharusnya nggak perlu, Mas. Gianna terisak. Regan tidak perlu bertanya siapa yang memberitahu Gianna. Gianna, jangan menangis. Nanti aku ikut nangis, ujar Regan, perlahan-lahan menurunkan tubuh istrinya. Tapi masih dalam posisi saling memeluk. Aku yang salah, seharusnya aku nggak perlu posting kebahagiaan, ucap Gianna, lirih. Kamu nggak salah, Gianna. Dan, jangan merasa bersalah. Aku hanya melakukan kewajiban sebagai seorang suami yang harus melindungimu, papar Regan. Bukannya lebih tenang, Gianna makin terisak. Regan hanya mampu menepuk-nepuk punggung dan mencium puncak kepala. Apa hari ini, Pak Akma mengirim pesan? Dari pagi nggak ada, Mas. Terakhir kali kirim pesan jam 7 malam dan sebelum Mas Regan video call, jawab Gianna mengingat-ingat, masih memeluk Regan. Mendengar detak jantung lelaki yang tubuhnya wangi sabun mandi. Udah nangisnya. Hampir selesai, canda Gianna, menarik napas. Kamu sedang haid. Gianna mendonggak. Ish, mau ngajak gulat ya? Kan, pikiran kotor mulu. Tapi benar juga, aku kangen. Regan tertawa, lalu melanjutkan, kamu pernah bilang jadwal siklus menstruasinya sekitar tanggal 15-an, sekarang tanggal 18. Gianna ternganga, melupakan kesedihannya. Tidak menyangka, Regan ingat tanggal keramat datang bulan. Belum mens, kok. Jangan-jangan.